Musim kemarau yang memasuki puncaknya pada bulan Agustus dan September berdampak hingga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Selatan, hingga menyebabkan kualitas udara masuk di ambang batas normal. Badai El Nino yang berdampak pada musim kemarau kering memasuki fase puncaknya sejak bulan Agustus hingga akhir September 2023. Berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat badai El Nino tersebut, dari keringnya sumber air hingga kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana asap dan menurunkan kualitas udara di wilayah Sumatera Selatan termasuk juga Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan, Wanda Yantoli, saat menghadiri rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan bersama Forkompimda Musi Banyuasin pada Jumat 1 September 2023 kemarin mengatakan, jika kualitas udara di wilayah Sumatera Selatan saat ini sudah masuk melebihi ambang batas, yang artinya ada penurunan kualitas udara yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan termasuk juga Kabupaten Musi Banyuasin. Hal itu diakibatkan adanya sejumlah lahan gambut di Sumatera Selatan yang terbakar akibat dari cuaca panas yang kini semakin meningkat. Untuk itulah, Kepala BMKG Sumatera Selatan mengingatkan dampak dari penurunan kualitas udara ini akan cepat terasa bagi sejumlah warga yang peka, seperti lansia dan balita. Untuk itulah, Dayan berharap agar pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan bisa diantisipasi semaksimal mungkin agar tak semakin meluas karena akan banyak dampak buruk jika bencana asap itu tidak bisa dikendalikan. Nah, pada sektor kesehatan kami sudah memantau saat ini tingkat kualitas udara itu sudah melebihi nilai ambang batas. Artinya ini sudah pada posisi yang cukup rawan ya pada orang-orang yang peka seperti lansia, balita itu akan mudah terganggu pada saluran kesehatannya, saluran pernapasannya. Nah, jika kemudian ini terus berlangsung ya artinya semakin tidak terkendali, maka penurunan kualitas udara itu akan semakin cepat gitu, dan dampaknya juga ketika asap ini makin pekat itu bisa mengganggu operasional transportasi utamanya penerbangan. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggandeng sejumlah stakeholder baik itu dari TNI, Polri, dan juga unsur terkait lainnya. Bahkan, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menegaskan agar mengambil langkah tegas bagi perusahaan di Musi Banyuasin yang tidak memperhatikan lahan konsepnya dari kebakaran hutan dan lahan. Sudah ingatkan mereka, kita bekerja bersama-sama. Kalau di dalam konsesinya terjadi kebakaran, kita padamkan bersama-sama, kita tanggulangi bersama-sama. Tapi manakala mereka tidak patuh, tidak mengikuti, tidak taat, ya mohon maaf kami akan melakukan penegakan hukum. Karena ada aturan, ada undang-undang yang memperbolehkan melakukan itu. Ya kalau mereka tidak bisa kooperatif, kita gakumkan saja, kita periksa. Ruzi Iskandar, PAL TV.